Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilviana Larasati Ariski dengan NIM 123823196 Prodi PGMI. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu tentang pemahaman konteks demokrasi Indonesia, yang mana video saya ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Jufri Hardianto SHMH. Semoga ilmu yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi adalah sebuah teori yang mana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas dapatkan sangatlah berat. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi mulai muncul sekitar tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi di era Yunani kuno. Setelah itu, Republik Romawi pertama kali mengadopsi konsep demokrasi dengan menggunakan sistem pemerintahan republik di peradaban barat yang kemudian diikuti oleh negara-negara modern lainnya. Di Indonesia, sistem demokrasi mulai semangat kembali sejak era Orde Baru pada tahun 1966 karena di masa pemerintahan Soeharto, masyarakat Indonesia dilibatkan secara langsung dalam menentukan pemimpin negara melalui pemilihan umum, yang mana sifat pemilihan umum ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia atau disingkat juga dengan luber judicial. Selain itu, lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR, baik di pusat maupun daerah, MPR, dan lain-lainnya juga mulai menjalankan fungsinya. Tantangan demokrasi di Indonesia ialah ketika mulai memasuki era reformasi. Konsep demokrasi semakin nyata didengungkan. Hal ini terlihat dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dengan mengkritik pemerintah. Namun, di sisi lain, era reformasi yang juga membawa dilema untuk bangsa ini. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini dan secara potensial ini dapat mencederai hakikat demokrasi Pancasila. Kita ambil contoh, banyak kita temukan pada saat ini konflik berbasis perbedaan agama dan budaya, serta banyaknya hal itu terjadi di masyarakat dengan ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta bermunculannya ideologi intoleran dan kesejahteraan terorisme. Lalu, bagaimana kita menjaga demokrasi agar tetap lestari? Sebagai prinsip bernegara dan bermasyarakat, sebaiknya bangsa demokratis negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat, khususnya kaum minoritas. Karena dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional. Oleh karena itu, sebagai upaya menjalankan demokrasi yang bebas, adil, dan jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh aspirasi rakyat, atau kata kuncinya adalah legitimasi. Dalam kata lain, legitimasi ini merupakan salah satu tolak ukur apakah prinsip demokrasi dijalankan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Karena legitimasi merupakan representasi dari suara rakyat yang kita jadikan sebagai referensi utama oleh negara dalam menentukan pemimpin. Musyawarah untuk mencapai mufakat yang merupakan prinsip utama demokrasi juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Karena dengan cara inilah rakyat menentukan harapan bersama dan tetap menjaga keharmonisan.
dan stabilitas sosial politik secara filosofi, prinsip demokrasi pun adalah merangkul dan mengakomodasi suara rakyat baik mayoritas maupun minoritas demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dan akhirul kalam saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.